Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Semangat sekali kalian hari ini ya. Udah pada sarapan belum nih? Udah mau siang sebenarnya. Sudah dong, Bu. Sudah, Bu. Ica lagi sarapan, Bu. Sudah. Oke. Ini yang belum nyalain kamera, nyalain ya. Terus mumpung masih suasana Idul Fitri, Ibu mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Iya, Bu. Mohon maaf lahir batin juga. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan. Minggu lalu kita sudah membahas program siaran TV dan radio di Indonesia. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas apa aja? Saya, Bu. Ya, silakan Raffi. Ya. Minggu lalu Ibu membahas 4 jenis program siaran TV, yaitu yang pertama hard news, soft news, hiburan, dan game show. Sedangkan jenis program radio ada 6, yaitu live reportage, terus track news, breaking news, sequence atau sequel news, feature, dan wawancara radio. Wah, benar sekali Raffi. Kamu masih ingat ya materi yang saya ajarkan minggu lalu? Nah, baik. Minggu ini karena kita sudah membahas program TV dan radio, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemennya nih, manajemen kepenyiaran baik TV maupun radio. Sebelumnya, ini kan sudah saya tampilkan PowerPoint manajemen kepenyiaran. Sebelum masuk ke materi, saya jelaskan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu mahasiswa dapat mengelola penyiaran meliputi teknik penyiaran, pengelolaan sumber daya manusia penyiar, pengelolaan waktu kepenyiaran, pengelolaan keuangan penyiaran, dan pengelolaan sarana prasarana kepenyiaran. Itu tadi siapa yang berisik ya? Tolong di-mute dulu. Maaf saya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Kemarin saya sudah bagi kelompok yang membahas manajemen kepenyiaran baik TV maupun radio. Coba ada yang bisa nyebutkan nggak pembagian kelompoknya apa aja? Saya ulangi ya, ada yang bisa menyebutkan pembagian kelompoknya apa aja? Saya, Bu. Ya, Ada 6 silakan, bagian. Rian. Ya, maaf saya, Bu. Ada 6 bagian, itu manajemen media penyiaran secara umum, kemudian manajemen SDM penyiaran, kemudian manajemen Ada 6 bagian, program Bu, yaitu penyiaran, manajemen media penyiaran teknis secara dan umum, penyiaran, kemudian manajemen dan manajemen dan marketing penyiaran, dan manajemen riset dan keuangan penyiaran. Ya, benar sekali. Tadi saya lupa belum menyebutkan capaian mata kuliahnya ya. Jadi capaian mata kuliahnya itu ada mahasiswa memiliki pemahaman mengenai manajemen kepenyiaran dan mengaplikasikannya dalam bentuk pengamatan fenomena sosial dan media massa di masyarakat. Mahasiswa juga mampu memahami pengertian asumsi, elemen, dan variabel tiap manajemen. Lalu manajemen mampu mencontohkan implementasi dari masing-masing manajemen pada peristiwa sehari-hari, dan mahasiswa menganalisis permasalahan yang terjadi di media penyiaran dengan teori yang tepat. Tadi untuk manajemen penyiaran,
baik TV maupun radio. Ya, benar sekali sudah disebutkan oleh saudara Ivanda dan Rian. Ada 6, yaitu media penyiaran, sumber daya media penyiaran, program penyiaran, teknik dan produksi penyiaran, promosi, dan marketing penyiaran, lalu yang terakhir riset dan keuangan penyiaran. Nah, kemarin kan ini 6 manajemen ini sudah saya bagikan menjadi tugas kelompok. Nah, setiap kelompok pasti sudah mempersiapkan presentasi hasil diskusi kalian dalam bentuk makalah dan PowerPoint. Mungkin hari ini bisa presentasi 2 kelompok dulu. Silakan untuk kelompok pertama, manajemen media penyiaran, bisa mempresentasikan sedikit tentang hasil diskusi kelompok kalian minggu lalu, dan kelompok 2, manajemen sumber daya manusia penyiaran, bisa mempersiapkan presentasi selanjutnya. Saya ingatkan, setelah kelompok selesai mempresentasikannya, diharap kelompok lain untuk menanggapi dan aktif berdiskusi agar kalian mendapatkan nilai tambahan selain penilaian kelompok. Ya, silakan untuk kelompok pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manajemen media penyiaran. Secara umum, manajemen adalah ilmu seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha pada anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat 3 tingkatan manajemen media penyiaran, yaitu manajemen puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Kemudian dalam manajemen media penyiaran memiliki 4 fungsi dasar, yaitu planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pengarahan, dan controlling atau pengawasan. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Dalam fungsi manajemen kepenyiaran terdapat fungsi perencanaan atau planning. Pertanyaan saya adalah, siapa saja yang terlibat dalam menetapkan perencanaan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Perencanaan program biasanya menjadi tanggung jawab manajemen puncak pada stasiun penyiaran. Utamanya manajer program dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan manajer pemasaran, juga manajer umum. Hal ini disebabkan karena program merupakan unsur yang sangat penting untuk menarik perhatian audiens. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tiada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, materinya sudah bagus sekali ya, sudah sesuai. Nah, saya ingin menambahkan tentang perencanaan program tadi. Tadi kan sudah disinggung bahwa program merupakan unsur yang penting untuk menarik perhatian audiens. Jadi, perencanaan media penyiaran itu dapat berubah-ubah karena penyiaran merupakan lingkungan yang dinamis, mengikuti tren di masyarakat, jadi disesuaikan dengan tren yang berkembang dan kebutuhan audiens yang beragam. Misalnya nih, sekarang kan lagi tren pelihara tanaman-tanaman hias. Nah, sebagai manajer program yang melihat tren itu, lalu membuat program acara tentang misalnya cara membuat atau cara merawat tanaman biar tidak cepat mati. Terus kita dari hal itu, dari contoh tersebut, itu bisa dilihat ya kalau mengikuti tren itu penting agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi audiens itu sendiri. Nah, tapi tren di masyarakat sangat beragam, mulai dari yang positif maupun yang negatif. Kalian harus pintar-pintar memilah agar tidak terkena dampak negatif dari tren yang ada. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Oke, Bu.
Kalau begitu, presentasi selanjutnya silakan kelompok 2 manajemen sumber daya penyiaran, silakan membagikan hasil diskusinya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen sumber daya manusia penyiaran. Proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dalam manajemen sumber daya manusia penyiaran dibutuhkan strategi. Tahapan pertama yaitu pengumpulan dan analisis data sumber daya manusia yang diperlukan untuk perencanaan bisnis penyiaran masa depan. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia, media penyiaran. Ketiga, merancang dan mengimplementasikan program yang dapat memudahkan pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia penyiaran. Lalu yang terakhir yaitu mengawasi dan mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Mengapa dalam menentukan perencanaan strategi stasiun penyiaran perlu dilakukan penetapan kebijakan atau peraturan untuk menentukan strategi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Ica dari kelompok 3. Karena peraturan membantu karyawan berfokus dan melaksanakan tindakan dalam lingkungan organisasi, peraturan juga memungkinkan pencipta untuk mengembangkan aturan partisipasi, hubungan, dan kendala dalam menentukan strategi hingga efektif. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan? Tidak ada. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya sudah paham. Sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ayo teman-teman, silakan bertanya untuk penambahan nilai kalian. Tidak ada? Jika tidak ada, kalau begitu saya yang mau tanya nih ke kelompok 2. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya manusia mulai dari perencanaan, strategi, hingga implementasi dan pelatihan pada sebuah perusahaan atau stasiun kepenyiaran? Baik Bu, dalam manajemen yang berhubungan dengan sumber daya manusia ini biasanya telah dipegang khusus oleh ahlinya dalam sebuah departemen. Departemen tersebut antara lain bekerja memegang dan mengurus sistem suatu hubungan yang harus terbina antara para pegawai dalam suatu perusahaan atau sebuah organisasi. Departemen ini akan bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem kerja tersebut. Begitu Bu. Ya, benar sekali. Biasanya di setiap perusahaan ada yang menyebutnya sebagai personalia. Ada juga yang menamai dirinya Human Resource atau HR, dan perusahaan lain bisa juga disebut sebagai Human Capital atau HC. Namun yang biasanya kita kenal dan oleh khalayak banyak secara umum atau mungkin sering kita dengar juga adalah HRD atau Human Resource Department. Oke, terima kasih kelompok 2, presentasinya bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya untuk tugas minggu depan, silakan simak video yang akan Mohon maaf Bu, apakah sinyalnya terputus? sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Disimak ya videonya, ini untuk tugas kalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, di video pada kali ini saya akan membahas manajemen media massa bidang program penyiaran siaran TV. Menurut saya ada 4 poin penting dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian televisi. Yang kedua, fungsi televisi. Yang ketiga, kelebihan televisi. Dan yang keempat, kekurangan televisi. Kita langsung ke pengertian televisi. Pengertian televisi di sini saya mengambil definisi menurut KBBI, yaitu televisi adalah sistem penyiaran gambar disertai dengan bunyi atau suara melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya atau gambar dan bunyi suara menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar. Kemudian kita beranjak ke fungsi televisi. Ada 5 poin fungsi televisi di sini. Yang pertama itu televisi berfungsi sebagai alat informasi, yaitu informasi yang berkaitan dengan massa, kemudian diolah dalam proses data audio sebagai paket pengemasan informasi. Lalu ditransmisikan melalui sebuah pancaran digital yang diterima masyarakat sebagai sumber informasi. Adapun yang kedua, televisi berfungsi sebagai media edukasi. Apabila televisi dipandang sebagai salah satu media edukasi atau bisa disebut dengan media pendidikan, dengan catatan apabila tayangan tersebut dapat memberikan informasi yang berkualitas dan memiliki nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Adapun yang ketiga, televisi berfungsi sebagai kontrol sosial. Melalui televisi kita bisa mengetahui gambaran kehidupan sosial dalam suatu negara. Dengan cara kita membandingkan sebuah produk film asli Indonesia dengan produk film yang diproduksi dari luar negeri, maka kita menemukan titik perbedaan yang sangat menonjol. Adapun yang keempat, televisi berfungsi sebagai hiburan. Karena banyak televisi menampilkan acara-acara hiburan sehingga dapat disimpulkan televisi berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, televisi berfungsi sebagai media dakwah. Dalam hal ini kita telah mengetahui tujuan dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wah, hilang nih PowerPoint-nya. Bentar-bentar. Nah, di video tadi sudah dipaparkan sekilas tentang materi kelompok 3, yaitu manajemen program penyiaran. Sebelum kalian dapat materinya lebih jelas dari kelompok 3 minggu depan, kalian silakan cari-cari dulu tentang materi ini, lalu buat analisis program 15 stasiun TV di Indonesia. Untuk rincian tugasnya mungkin seperti ini. Yang pertama, analisis program 15 stasiun TV di Indonesia, melihat tayangan tersebut, menganalisis programnya, lalu membuat laporan. Nanti laporannya diupload di Si Pejar. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, apakah ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan dari materi yang kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Raffi. Ya. Kelompok 1 tadi sudah menjelaskan saya tingkatan manajemen media penyiaran, yaitu manajemen puncak, manajemen tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Kemudian kelompok 2 tadi sudah menjelaskan tahapan strategi manajemen SDM kepenyiaran, yaitu pengumpulan analisis data, mengembangkan tujuan perencanaan, merancang dan mengimplementasikan program, lalu mengawasi dan mengevaluasi program. Oke, benar sekali.
Berarti kamu dari tadi memperhatikan ya pelajaran saya dari tadi. Oke, rekan-rekan, hari ini semua sudah semangat ya menyimak materi dengan baik. Dari awal sampai akhir saya apresiasi sekali dan ada nilai tambahannya juga. Ya, tadi kita sudah belajar tentang manajemen media penyiaran yang dimana terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah. Kemudian dalam manajemen media penyiaran memiliki 4 fungsi dasar, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Fungsi dasarnya yaitu untuk yang manajemen sumber daya manusia, kita membahas tentang tahapan strategi sumber daya manusia penyiaran itu sendiri. Tahapan pertamanya yaitu pengumpulan dan analisis data sumber daya yang diperlukan untuk perencanaan bisnis penyiaran masa depan. Lalu yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia media penyiaran. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program yang dapat memudahkan pencapaian tujuan perencanaan sumber daya penyiaran. Lalu yang terakhir, mengawasi dan mengevaluasi program-program. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik rekan-rekan, berhubung waktunya sudah habis, saya akhiri. Jangan lupa untuk mengecek si Pejar untuk tugas minggu depan yang sudah saya bagikan tadi. Lalu minggu depan kita melanjutkan presentasi dari kelompok 3 dan 4, yaitu manajemen program penyiaran dan manajemen teknik produksi penyiaran. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian materi pembelajaran Alhamdulillah. yang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arsy. Observer. Oh, iya. Ya, saya observer pertama. Jadi untuk semua komponennya sudah lengkap semua. Sudah lengkap ke 10-nya. Sudah? Ada tanggapan lagi dari itu? Arsy, Mbak Arsy? Sudah. Lanjut. Oke. Terima kasih. Saya dari observer kedua, observer keterampilan membimbing diskusi kelompok, semuanya sudah tercukupi dari yang memusatkan perhatian kelompok, dan sebagainya sudah tercukup semua, sampai menutup diskusi sudah baik. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Selanjutnya saya dari observer keterampilan memberi variasi. Menurut saya dari keterampilan memberi variasi ini semua aspeknya sudah tercapai, dari variasi suara, gerakan badan, sampai ke perubahan variasi yang sangat efektif. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih.